Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Sundari Citaresmi. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2020 LPTK Universitas Pakuan. Hari ini tanggal 17 November 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran tatap muka di SDN Negeri 3 Ancaran, Kabupaten Kuningan. Karena sejak tanggal 2 November 2020, Pemda setempat Kabupaten Kuningan berdasarkan surat edaran dari Bupati dan Disdik Kabupaten Kuningan, pembelajaran diadakan secara tatap muka. Terima kasih. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Akan dipimpin oleh Feba, silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. Semoga dengan berdoa pembelajaran hari ini bisa bermanfaat ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu. Silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Kemarin tanggal 10 November kita merayakan hari apa? Memperingati Hari Pahlawan ya. Bangsa Indonesia mengalami perjuangan yang sangat panjang dan akhirnya kita merdeka. Akhirnya kalian bisa sekolah, ibu bisa bekerja, kita bisa hidup dengan tenang dan damai karena jasa para pahlawan ya. Nah, hari ini kita memasuki tema kelima, yaitu pahlawanku. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, ibu mau cari tahu kalian ingat nggak dengan wajah pahlawan? Coba, ini siapa? Yang bisa tunjuk tangan? Bisa ya? Coba, bisa ini siapa? Ibu Kartini, pintar. Ini? Ya, hebat. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin, bagus. Ini siapa?
Indonesia merdeka. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Diharapkan setelah pembelajaran kali ini kalian bisa, setelah nanti ibu kasih video, kalian bisa membuat kalimat tanya dari video cerita yang kalian lihat nanti. Kemudian setelah kalian membuat kalimat tanya, dari jawaban kalimat tanya itu kalian bisa membuat cerita dengan bahasa sendiri dan menyampaikannya atau mempresentasikannya di depan kelas. Kemudian kita lanjut ke pembelajaran kerajaan Hindu-Buddha. Nanti ibu akan memberikan materi melalui PowerPoint, kemudian memberikan papan sejarah. Setelah kalian mengamati gambar, ibu harapkan kalian bisa menghubungkan antara peninggalan sejarah dengan kerajaan sesuai, ya. Kemudian setelah melalui diskusi, kalian bisa mempresentasikan peta pikiran yang kalian buat dari papan sejarah yang akan kalian kerjakan. Nah, nanti ibu akan memberikan kalian papan sejarah dan kotak harta karunnya. Pembelajaran hari ini pasti sangat seru. Siap? Siap. Semangat? Semangat. Aku pengen tahu. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk yes. Yes. Anak siap untuk belajar? Siap. Kalau Yosi siap? Siap. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum masuk ke pelajaran, ibu akan membagi nama kelompok. Di sini sudah ada 3 kelompok. Ibu akan kasih nama. Kelompok 1 adalah kelompok Majapahit. Kelompok 2 adalah kelompok Tarumanegara. Kelompok 3 adalah kelompok Kutai. Kenapa sih, Bu? Ibu memberikan nama kelompok seperti itu. Yang ibu sebutkan tadi adalah nama kerajaan Hindu yang terkenal di masa lalu. 3 kerajaan itu adalah kerajaan besar yang ada di Indonesia. Dan raja-rajanya, pendirinya semua adalah pahlawan. Karena apa? Karena mereka membela negara, membela rakyatnya, dan berani berkorban untuk rakyatnya. Itu ya. Nah, sekarang ibu akan menayangkan video cerita non-fiksi tentang kerajaan Majapahit. Kenapa sih dibilang non-fiksi? Karena kisah kerajaan Majapahit itu adalah bagian dari sejarah. Jadi bukan cerita rekaman. Non-fiksi adalah cerita yang berdasarkan kisah nyata. Seru nggak mau nonton dongeng? Semangat? Semangat. Oke. Lihat dulu, setelah ini kita akan lanjut mengerjakan LKP, ya. Kerajaan besar di Pulau Jawa yang berpusat di Jawa Timur Indonesia, berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Nah, Majapahit dikenal sebagai kerajaan maritim terbesar di Nusantara, dinobatkan dengan nama Kertarajasa Jayawardana. Penobatan Raden Wijaya menurut Kidung Harsawijaya terjadi pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka, atau bertepatan dengan 10 November 1293. Majapahit berdiri setelah runtuhnya kerajaan Singasari. Nah, nama Majapahit sendiri berasal dari buah maja yang rasanya pahit, yang ditemukan oleh anak buah Raden Wijaya. Dalam prasasti Balawi tahun 1305, Raden Wijaya menyatakan dirinya sebagai anggota Wangsa Rajasa. Menurut para raton nih, atau kitab raja-raja, Raden Wijaya adalah putra Mahisa Campaka, yang menurut Nagara Kertagama, isi dari sumpah palapa, yakni ia baru akan menikmati palapa atau rempah-rempah yang diartikan kenikmatan duniawi jika telah berhasil. Dongengnya seru tidak? Seru ya. Itu dongeng tapi isinya itu adalah sejarah. Di dalam teks non-fiksi yang tadi kalian lihat, ibu harap kalian
informasi penting? Informasi itu adalah data yang ada dalam suatu teks atau suatu cerita. Bagaimana cara kalian menemukan informasi penting? Adalah dengan kalian mengetahui kata kunci dari cerita tersebut. Ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD ya. LKPD. Di sini ada kegiatan ada dua kegiatan yang harus kalian kerjakan. Yang pertama adalah kalian membuat kalimat tanya dari cerita yang kalian tadi lihat melalui video. Kenapa sih ini penting? Karena dengan kalian bisa membuat kalimat tanya, berarti kalian mengerti isi cerita dan kalian bisa menjawabnya. Setelah kalian mengerjakan ini, Ibu harap kalian bisa menuliskan cerita tentang kerajaan Majapahit dengan bahasa kalian sendiri. Ditulis di buku tulis, kemudian Ibu minta di akhir kegiatan ada perwakilan dari kelompok kalian untuk presentasi ke depan, yaitu presentasinya apa? Dengan menceritakan kembali kerajaan Majapahit dengan bahasa kalian. Mengerti? Oke. Oh, Yosi, tepuk semangat. Nah, sekarang keluarkan bukunya. Ibu akan bagikan LKPD-nya ya. Tiap kelompok satu. Tapi dikerjakan secara berdiskusi. Dicari jawaban yang benar. Buku juga boleh. Ya. Yang lainnya yang tidak memegang LKPD boleh dikeluarkan catatannya, menulis hal-hal penting nantinya. Ya. Yang lainnya membantu ya, saling memberikan pendapat. Bisa? Ya, yang lainnya membantu ya. PD-nya? Oke, hebat. Bisa semuanya? Bisa. Baik, Ibu akan tes ya. Coba kelompok satu. Contoh kalimat tanyanya sebutkan satu saja. Bacakan. Alif. Oh, kapan kerajaan Majapahit berdiri? Bagus. Kemudian kelompok dua, sebutkan kalimatnya. Apa isi sumpah palapa? Apa isi sumpah palapa? Tahu ya, ada di cerita ya tadi. Oke, kelompok tiga, kalimat tanyanya apa? Bagaimana kerajaan Majapahit berdiri? Bagaimana kerajaan Majapahit berdiri? Kalian tahu jawabannya? Bagaimana kerajaan Majapahit berdiri? Yaitu ketika runtuhnya kerajaan Singosari. Pintar hebat. Kemudian kapan kerajaan Majapahit berdiri? Itu pasti sumpah palapa. Ada yang tahu bahwa Patih Gajah Mada bersumpah tidak akan apa? Makan rempah-rempah. Iya, tidak akan makan buah palapa atau tidak akan makan rempah-rempah sebelum apa? Satukan Nusantara. Iya, pintar. Berarti kalian mengerti ya. Nah, sekarang tugas yang kedua, yaitu siapa yang mau mempresentasikan di depan. Tunjuk dua kelompok dulu ya. Oke, kelompok tiga dulu. Fetba maju. Setelah itu Regina ya. Silakan. Kerajaan Majapahit berdiri sejak runtuhnya kerajaan Singosari. Pendirinya yaitu Raden Wijaya. Nama Majapahit berasal dari buah maja yang rasanya pahit. Buah maja ditemukan oleh anak buah Raden Wijaya. Majapahit terletak di Jawa Timur, tepatnya di Kecamatan Trawulan. Ketika Raden Wijaya berkuasa,
oleh Patih Gajah Mada. Iya, betul. Ceritanya sama ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok kedua. Nah, berarti kalian sudah mengerti ya untuk tadi mengambil informasi penting dari suatu teks non fiksi dan kalian bisa menceritakan kembali dengan bahasa sendiri. Baik, Ibu akan ambil LKPD-nya. Setelah ini istirahat dulu, tapi istirahatnya di dalam kelas aja. Kita lanjut ke kegiatan pembelajaran yang kedua. Kita masih akan belajar tentang kerajaan. Yang ini seru. Di kegiatan kedua ini nanti Ibu akan membagikan kalian papan sejarah dan kotak harta karunnya ya. Sekarang boleh istirahat dulu. Tadi di pembelajaran pertama kita telah melihat video tentang kerajaan Majapahit. Di sesi ini Ibu akan menerangkan 3 kerajaan besar Hindu pada masanya yang mengalami masa kejayaan, yaitu Majapahit di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk, kemudian Tarumanegara di bawah kepemimpinan Raja Purnawarman, kemudian Kerajaan Kutai di bawah kepemimpinan Mulawarman. Ya. Perhatikan Ibu dulu ya, Ibu akan menerangkan sedikit tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu Buddha. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk, dibantu oleh Patih Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapanya. Sumpah Palapa Patih Gajah Mada itu apa? Bahwa dia bersumpah tidak akan memakan buah pala atau rempah-rempah yang diartikan itu adalah kenikmatan dunia sebelum dia bisa menyatukan Nusantara. Itu Sumpah Palapa yang terkenal sampai sekarang, yang menghantarkan Majapahit bisa mempersatukan Nusantara. Kemudian Raja Hayam Wuruk merupakan raja keempat dari kerajaan Majapahit. Kita mengetahui di awal bahwa kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya setelah keruntuhan kerajaan apa? Singosari. Bagus, Perba. Kemudian untuk meningkatkan hasil pertanian, rakyat yang tinggal di pedalaman, Hayam Wuruk itu membuka ladang pertanian untuk rakyat, kemudian membuat bendungan, tanggul dan saluran air untuk mengairi sawah rakyatnya, sehingga sawah yang dimiliki oleh rakyat tumbuh subur. Jadi pada masa itu selain dikenal sebagai kerajaan maritim, Majapahit juga dikenal sebagai kerajaan agraris, di mana rakyatnya banyak yang memiliki mata pencaharian apa? Bercocok tanam, bertani. Selanjutnya, peninggalan kerajaan Majapahit. Pada masa kerajaan Majapahit, seni sastra itu berkembang dengan sangat baik, di mana pada masanya itu menghasilkan banyak kitab. Kitab itu buku ya, zaman dulu sudah menghasilkan karya sastra yang beberapa itu masih dipakai sampai sekarang. Contohnya Negara Kertagama yang isinya mengatur tentang kehidupan negara. Kemudian kitab Arjuna Wiwaha itu cerita tentang Arjuna. Sampai sekarang juga kita masih dengar ya cerita tentang Arjuna, masih sering didongengkan. Kemudian kitab Sutasoma. Kalau kalian ingin tahu, Sutasoma itu berisi asal usul Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda, tetap satu jua. Nah, itu asalnya dari kitab Sutasoma. Selain karya sastra, kitab, kerajaan Majapahit juga meninggalkan candi-candi atau prasasti, terutama di komplek atau wilayah Trowulan. Di situ ditemukan candi tikus, ya, situs Trowulan. Kemudian ada juga candi Jabung, kemudian ada juga candi Cetok. Nah, banyak sekali. Kalau kalian main ke Mojokerto, Jawa Timur, pasti di sana banyak peninggalan dari kerajaan Majapahit. Nah, ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Baik. Lanjut ke kerajaan Tarumanegara. Kalau tadi Majapahit ada di mana? Jawa Timur.
dan Cisadane. Kalau para ahli memperkirakan pusat kerajaan Tarumanegara itu ada di kota Bogor. Nah, pada masanya Raja Purnawarman adalah raja yang membawa kerajaan Tarumanegara ke masa keemasan. Raja Purnawarman sempat disebut dengan Panji segala raja, bahwa beliau itu memiliki karisma, kegagahan, kecerdasan, ketaatan sehingga dihormati oleh raja-raja lain. Kemudian Raja Purnawarman adalah raja ketiga dari kerajaan Tarumanegara. Nah, Raja Purnawarman itu sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, terutama dia dalam memperbaiki aliran sungai Gangga Cirebon, kemudian Sungai Cupu, di mana aliran sungainya itu mengalir ke seluruh kerajaan, sehingga pada musim kering rakyat tidak kekeringan, tidak kekurangan air. Kemudian Raja Purnawarman juga berani melawan perompak. Perompak itu apa sih? Perompak itu bajak laut. Zaman dulu banyak bajak laut ya, sehingga rakyat menjadi hidup aman dan damai. Nah, peninggalan kerajaan Tarumanegara, Prasasti Ciaruter, itu adalah prasasti batu di mana di situ ada tapak kaki Raja Purnawarman. Itu dibuat ketika Raja Purnawarman diangkat menjadi raja. Kemudian ada prasasti Jambu, kebun kopi dan prasasti Tugu. Nanti kalau ada rezeki kita main ke sana ya, ke Bogor. Kita akan melihat situs-situs yang ditinggalkan oleh Raja Purnawarman. Kemudian selanjutnya Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai itu ada di Kalimantan ya. Pada masa kepemimpinan Raja Mulawarman, Raja Kutai itu mencapai puncak kejayaan. Hampir seluruh wilayah Kalimantan berhasil ditaklukkan oleh Raja Mulawarman. Hal itu diimbangi dengan kehidupan rakyatnya yang makmur dan sejahtera. Rakyat hidup tentram, damai di bawah kepemimpinan kekuasaan Raja Mulawarman. Raja Mulawarman itu terkenal sangat taat, kemudian sangat dermawan dan bijaksana. Buktinya ada sejarah yang mengatakan bahwa Raja Mulawarman pernah menyumbangkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Kaum Brahmana itu pemuka agama Hindu ya. Kemudian beliau juga menyumbangkan minyak, emas untuk rakyatnya. Emas disumbangkan untuk rakyatnya, bagaimana nggak makmur ya. Jadi pada masanya Raja Mulawarman itu sangat dicintai oleh rakyatnya, sehingga di sana itu banyak ditemukan prasasti yupa. Jadi yupa itu dibuat oleh rakyatnya sebagai wujud kecintaan terhadap Raja Mulawarman itu ya. Jadi wujud kecintaan rakyatnya itu diabadikan dengan yupa. Yupa itu batu ya. Nah, peninggalan kerajaan Kutai, prasasti yupa, kemudian ketopong Sultan, mahkota Raja Kutai, kemudian pura-pura emas ya. Jadi itu semacam stempel raja kalau nggak salah. Ada candi Kalasan juga ya. Nah, itu saja untuk penjelasan dari 3 kerajaan besar yang ada di Indonesia, kerajaan Hindu. Nah, sesuai tadi Ibu menamakan kelompok kerajaan apa? Majapahit, Tarumanegara, dan Kutai. Kita akan mengerjakan LKPD. Di LKPD ini ada 2 kegiatan. Kegiatan pertama yaitu kalian akan mengisi papan sejarah dan Ibu akan bagikan kotak harta karunnya, di mana di dalamnya ada peninggalan-peninggalan sejarah di 3 kerajaan. Di dalam kotak harta karun itu acak. Tugas kalian hanya menghubungkan peninggalan sejarah mana yang berhubungan dengan kerajaan mana. Jangan sampai
kalian membuat peta pikiran tentang peninggalan sejarah. Peta pikirannya itu kalian nanti presentasikan di depan kelas. Setuju? Bisa nggak? Oke, good. Ibu akan mulai membagikan ya. Masing-masing kelompok satu. Ya. Oke. Nanti ibu akan kasih semacam paku ya. Nah, ini adalah kotaknya. Di dalamnya itu ada harta-harta peninggalan banyak. Kalian hubungkan sesuai dengan kerajaannya. Coba dibuka ya. Kerja kelompok yang lihat. Oh iya, boleh. Ya. Keluarkan. Di situ juga ada nama rajanya siapa. Ya. Ibu akan buka dulu. Ini nanti pakai ininya hati-hati ya, nggak boleh bercanda. Untuk memakai ini hanya digunakan untuk menempelkan gambar ke stereoskop. Ya, tidak jatuh. Nah, nggak usah semua kok, sedikit aja. Ya. Lebih banyaknya gambar sini aja biar kelihatan. Oke. Nanti untuk coba itu gambar apa, raja apa? Nah, Raja Punawarman itu kerajaan apa? Coba kerajaan apa? Ya. Hati-hati sekali untuk ininya. Ya. Nah, kalau mati Gajah Mada itu dari mana? Raja Hayam Wuruk dari kerajaan mana? Hati-hati menggunakan
Arjanawihaya. Wiwaha. Wiwaha. Kerajaan Tegal. Raja Mulawarman. Mahkota Kerajaan Tarumanegara. Raja Purnawarman. Peninggalan Prasasti Tugu, Prasasti Tiaruten, Prasasti Jambu. Betul nggak? Ada yang salah nggak? Enggak ya, betul semua ya. Tepuk tangan. Tepuk tangan sudah baik. Nanti peta pikirannya diberikan ya. Kemudian kelompok 3 silakan. Iqbal. Silakan dipresentasikan. Papan sejarah Kerajaan Majapahit. Rajanya adalah Hayam Wuruk. Patinya adalah Gajah Mada. Peninggalan sejarah Candi Tikus dan Arjuna Wiwaha. Kerajaan Tarumanagara. Rajanya adalah Purnawarman. Peninggalan adalah Prasasti Ciraruden dan Prasasti Tugu dan Prasasti Jambu. Kerajaan Kutai. Rajanya adalah Mulawarman dan peninggalan sejarahnya adalah Mahkota Ketopong. Iya, pintar ya. Betul. Nah, silakan duduk. Nah, sepertinya pelajaran yang kedua, kegiatan kedua ini sudah selesai. Ibu sudah lihat, sudah bisa ya membuat peta pikiran. Sudah bagus, ya. Nanti kita akan evaluasi. Ibu akan kumpulkan dulu hasilnya, ya. Setelah ini kalian akan evaluasi. Evaluasinya dikerjakan sendiri, nggak boleh berkelompok ya. Boleh, tulis nggak pakai pensil boleh, karena kagok ya. Tulis nama, kerjakan sendiri, ya. Tapi maskernya dipakai, sayang, maskernya dipakai. Pilih salah satu masker atau pensil yang mau dipakai. Mendingan susah napas sedikit daripada hilang napas. Corona belum ada obatnya. Kalian tetap harus memakai masker atau pensil. Boleh. Ya. Baik, Ibu akan kasih waktu ini sekitar 30 menit untuk mengerjakan evaluasi. Kerjakan sendiri, jujur ya. Tidak boleh mencontek. Terima kasih untuk partisipasinya. Kalian sudah menjadi anak yang hebat. Semuanya mengerjakan tugas dengan baik. Semuanya berpartisipasi ya. Sebelum pulang Ibu akan refleksi dulu ya. Coba Ibu mau tanya, untuk